Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang sistem saraf pada ikan. Sistem saraf adalah sebagai sistem koordinasi untuk mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan dan perubahan status kehidupan. Adapun sistem saraf terdiri dari satu sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan sistem otonom. Prosesnya yaitu pertama, perubahan lingkungan akan diinformasikan ke sistem saraf yaitu saraf pusat dan disampaikan ke otak. Lalu saraf akan merangsang kelenjar endokrin untuk mengeluarkan hormon-hormon. Yang hormon ini dikirim ke organ target dan aktivitas metabolisme dibutuhkan akan merangsang jaringan-jaringan lalu gerakan. Berikut merupakan bagian-bagian dari sel saraf pada ikan. Dendrit berfungsi sebagai penerima rangsangan reseptornya. Akson berfungsi untuk meneruskan rangsangan. Sinapse atau ujung saraf adalah pertemuan antara akson dan inti dendrit dari sel saraf lainnya. Sistem cerebrospinal terdiri dari bagian pusat mencakup otak dan spinal cord, serta bagian tepi meliputi syaraf spinal, syaraf kranial, dan organ sensori. Ikan memiliki bagian terpenting dari tubuhnya yaitu otak. Otak merupakan salah satu bagian paling kompleks dalam tubuh ikan yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Bagian-bagian dari otak itu sendiri antara lain yang pertama telesepalon, yang kedua diencephalon, yang ketiga mesencephalon, yang keempat metencephalon, dan yang terakhir myelencephalon. Baiklah, selanjutnya adalah saraf tulang punggung atau spinal cord. Spinal cord merupakan lanjutan dari medula oblongata atau MO, memanjang ke posterior hingga ke bagian depan ekor. Yang kedua, tidak ada batas yang jelas dengan medula oblongata. Yang ketiga, berbentuk tabung dan ada saluran pusat atau sentral kanal yang sangat kecil. Yang keempat, sekeliling sentral kanal tersebut mengandung sel-sel saraf dan rambut saraf. Selanjutnya sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi disusun oleh saraf kronikal dan saraf spinal. Yang pertama, saraf spinal. Saraf spinal merupakan sel saraf yang melekat pada kedua sisi tulang belakang. Saraf spinal berfungsi membawa impuls saraf dari dan ke medula spinalis. Saraf spinal dibagi menjadi dorsal dan akar ventral. Yang pertama, akar dorsal terdiri dari serat saraf sensorik yang menghantarkan impuls saraf dari reseptor sensorik ke medula spinalis. Yang kedua, akar ventral terdiri atas serat saraf motorik yang menghantarkan impuls saraf keluar medula spinalis. Saraf kronikal, dari otak sendiri terdapat 11 saraf otak yang menyebarkan organ-organ sensori tertentu dan otot-otot tertentu. Berikut merupakan nama-nama dari saraf kranial. Syaraf terminalis, syaraf olfaktorius, syaraf otomotor, syaraf terlihat, syaraf trigeminalis. Nervus accumbens, nervus fascialis, nervus acousticus, nervus glossoparil, dan nervus vagus. Sistem saraf otonom adalah bagian sistem saraf tepi yang mengatur fungsi visceral tubuh. Sistem saraf simpatis dan parasimpatis adalah bagian sistem saraf perifer motorik yang bertanggung jawab untuk hemostatik. Sistem saraf simpatis dan parasimpatis tidak hanya bekerja sendiri saja, tapi juga memiliki interaksi dengan sistem saraf somatik. Sistem saraf organ-organ khusus. Linea lateralis hidung mata. Linea lateralis atau burat sisi yaitu alat indera yang dapat ditemukan pada hewan-hewan vertebrata akuatik, terutama pada ikan. Indera ini khususnya digunakan untuk mengetahui perubahan getaran dan pergerakan pada kolom air. Baiklah, itu tadi sistem saraf pada ikan. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat.